Kita ke penanya berikutnya, ada Debbie. Debbie ingin bertanya, selamat malam Pak, bagaimana saya menjelaskan kepada kawan saya bahwa Yesus adalah Allah, dilihat dari kelahirannya, karena Allah tidak dapat dilahirkan. Dari Debbie. Memang saudara ya, Allah tidak bisa dilahirkan. Dan Allah tidak butuh dilahirkan, saudara ya. Tetapi pada waktu peristiwa Natal itu, yang dilahirkan itu bukan Yesus, bukan dalam hakikatnya sebagai Allah, tapi dia dalam hakikatnya sebagai manusia. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman digelar bagi Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Tapi ayat yang ke-14 itu dia bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Lalu juga kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 3:16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Lalu dalam Filipi pasal 2 juga kita lihat, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, dia bilang Kristus Yesus, lalu ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Kristus ini atau Yesus ini pada mulanya dia adalah Allah, tapi lalu dia mau menjelma menjadi manusia. Nah, waktu dia menjelma menjadi manusia itu, dia melalui satu proses kelahiran. Dia tidak bisa menjadi manusia turun dari surga langsung manusia, tidak. Itu tentu saja bisa, tetapi persoalannya adalah dia tidak lalu menjadi manusia dari keturunan Daud atau dari keturunan Abraham. Kalau tahu-tahu dia tiba-tiba jadi manusia turun dari surga, dia tidak keturunan siapa-siapa. Tapi Mesias yang dijanjikan itu dari keturunan Daud atau juga dari Abraham, dan dia harus dari suku Yehuda. Karena itu maka dia perlu dari jalur manusia, dan karena itu maka Allah lalu mengatur sedemikian rupa supaya dia dilahirkan melalui Maria yang adalah keturunan manusia, sehingga dia memang akhirnya menjadi keturunan manusia. Nah, karena itu maka Yesus dilahirkan sebagai manusia. Allah tidak perlu dilahirkan. Jadi kalau kita mau melihat kealahannya, tidak boleh mengacu kepada peristiwa dia dilahirkan, tapi peristiwa sebelum dia dilahirkan itu dia sebagai apa, itu yang harus dilihat dari situ. Dan memang saudara ya, harus diakui bahwa memang Natal itu selalu memberikan penjelasan berkaitan dengan kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kadang-kadang muncul dalam satu ayat. Misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini manusianya. Seorang putra diberikan untuk kita. Ini kemanusiaannya. Tapi lalu kalimat selanjutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tidak mungkin menunjuk pada manusia. Itu menunjuk pada kealahannya. Kan apalagi secara eksplisit ada sebutan Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor, Bapa yang kekal. Seharusnya adalah Bapa dari kekekalan. Nah, ini tidak mungkin manusia, ini pasti Allah. Tapi kalimat sebelumnya, seorang anak dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita. Nah, ini pasti manusia. Jadi memang Yesus yang hadir pada waktu Natal itu adalah Allah dan manusia. Tapi kita harus melihat bahwa kadang-kadang di dalam Alkitab itu ada perbuatan-perbuatan, ada kata-kata, ada sifat-sifat yang menunjuk pada kemanusiaannya, ada kata-kata, perbuatan, dan sifat-sifat yang menunjuk pada kealahannya. Ini mesti dibedakan. Kalau dia lapar, dia haus, dia capek, dia makan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan kemanusiaan. Jangan pakai itu untuk membuktikan dia bukan Allah. Ini kesalahan dari banyak orang, termasuk orang Islam di situ. Tapi kalau kita melihat bagaimana dia mengampuni dosa, bagaimana Alkitab bilang dia menciptakan alam semesta, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, itu menunjukkan kealahan. Dia tidak ada manusia bisa topang alam semesta, tidak ada manusia bisa mengampuni dosa, tidak ada manusia bisa melakukan apa hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu menunjukkan kealahannya. Kalau begitu, jangan menjadikan hal-hal itu untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Tidak. Dan disinilah Yesus unik, karena dia awalnya dia adalah Allah. Allah tidak pernah stop jadi Allah, tapi waktu Natal dia datang menjadi manusia, maka dia bukan melepaskan kealahannya, tapi dia
mengambil kemanusiaan. Dia tetap sebagai Allah, tapi dia mengambil kemanusiaan, sehingga lalu dia menjadi tetap Allah dan juga ketambahan manusia. Jadi dia Allah dan manusia. Makanya orang Kristen percaya Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi jangan dikacaukan antara apa-apa yang menuju pada kealahan dan apa-apa yang menuju pada kemanusiaan. Kelahiran dia menuju pada kemanusiaan, bukan pada Allah. Ya, bahwa dia lapar itu menuju pada kemanusiaan, bukan pada Allah. Jadi jangan bilang, Allah kok lapar. Waktu dia tidur, itu menunjukkan pada kemanusiaannya. Lalu jangan bilang, Allah kok tidur. Tidak, itu menunjuk pada kemanusiaan. Waktu dia mengampuni dosa, waktu dia menopang alam semesta, waktu dia mencipta alam semesta, itu semua menunjukkan pada kealahannya. Jadi tidak perlu membuktikan kealahan Yesus dari kelahiran, itu jadi salah. Itu membuktikan kemanusiaan. Jadi kalau orang bertanya, Allah kok lahir? Tidak, itu lahir sebagai manusia. Allahnya tidak perlu lahir. Allahnya itu kekal. Kalau kita lihat di dalam Mika pasal yang kelima ayat 1. Tetapi hai engkau Bethlehem Efratah, yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Ini menunjuk pada kemanusiaan, karena dia akan lahir. Tapi kalimat selanjutnya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini jelas menunjukkan pada kealahannya, kekekalan dia. Ya, karena itu maka kita harus bisa membedakan mana-mana yang menunjukkan kealahan dan mana-mana yang menunjukkan kemanusiaan.